warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mengucapkan minta maaf kalau kakak tidak terlalu besar. Jadi kalau kalian kurang nyaman, kakak minta maaf. Sebelumnya kakak mau bertanya, kalian sudah pernah mendengar tentang sesi konseling belum? Belum pernah, Kak. Oke, jadi konseling kelompok adalah suatu layanan yang memberikan bantuan kepada seorang klien untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian miliki. Nah, tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu melaksanakan konseling kelompok dengan membahas topik permasalahan dan kita cari solusinya bersama-sama dengan menentukan beberapa asas konseling kelompok. Setuju? Setuju, Kak. Dalam konseling memiliki 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok tidak boleh disebarluaskan ke kelompok lain. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini yang dimana asas keterbukaan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalah tanpa ada keraguan dan rasa kekhawatiran. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan ini menekankan kesukarelaan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, masukan, dan menceritakan permasalahan tanpa adanya pelaksanaan dari pihak manapun. Gimana, kalian mengerti? Sebelum mulai konseling, kita baca ikrar konseling terlebih dahulu. Kalian ngikutin kakak ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Apapun yang dibahas dibicarakan dalam kelompok ini tidak akan sampai bicarakan dengan orang lain di luar kelompok ini. Apabila saya melanggar janji, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai kesepakatan kelompok. Kakak lanjut ya. Kakak akan menjelaskan dalam kegiatan ini. Kita memiliki waktu 30 sampai 45 menit. Kalian paham? Paham, Kak. Ini pertama kali kita berkumpul untuk melaksanakan konseling kelompok. Agar kita lebih akrab satu sama lain, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari sebelah kanan kakak. Perkenalkan, nama saya Maria Siti, saya kelas 7. Perkenalkan, nama saya Salma Zazkia Ulfa dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Ali Laksana dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dari kelas 7. Oke, sekarang kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Dwi Andini dari Universitas UIN Raden Intan Lampung. Karena waktu semakin berjalan, jadi kita mulai aja ya ke permasalahan di sini. Kalian boleh bercerita dan mengungkapkan segala permasalahan yang kalian miliki. Nah, sebelum memulai konseling, kita lanjut ya. Di sini kakak menanyakan permasalahan yang sedang kalian alami. Kita mulai dari sebelah kanan kakak. Serius ya, sebentar lagi. Kita lanjut ya. Di sini kakak menanyakan permasalahan yang sedang kalian alami.
Sekarang kakak tanya dari sebelah kanan kakak. Aku suka Kak. Insecure. Aku Kurang percaya diri. kurang percaya diri kak. Saya sering bolos sekolah, Kak. Oke, bisa dijelaskan secara detail? Satu, dua, tiga. Jadi di sini kita mau ambil permasalahannya siapa nih? Aldi. Bagaimana Aldi? Siap? Siap. Siapa? Oke, bisa dijelaskan secara detail permasalahannya? Silahkan Aldi. Jadi begini kak, saya tidak merasa percaya diri ketika tampil di depan kelas, di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti duduk dan banyak dan bingung dan harus ngomong apa, rasanya tiba-tiba jadi kaku. Bisa kamu jelaskan lebih jauh tentang permasalahan tidak percaya diri yang Aldi rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas kak. Saya juga merasa nggak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara. Selanjutnya, apa yang Aldi lakukan ketika Aldi merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam dan cakap daripada saya mau malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetaran. Apakah dengan cara itu Aldi merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak kak. Mungkin Aldi berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Begitu Aldi? Iya kak, saya memang orangnya seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus sempurna walaupun itu tidak mungkin. Kalau gitu, apakah masalah kamu tentang bagaimana Aldi bisa presentasi dan menjawab pertanyaan teman-teman tidak gugup? Iya kak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Nah, sudah kita dengar masalahnya dengan lebih detail. Silakan anggota lain boleh memberikan saran ataupun masukan untuk teman kalian agar masalahnya dapat kita atasi bersama-sama. Di sini siapa yang mau ngasih saran buat Aldi? Saya, Kak. Saran dari saya sih, kamu harus membiasakan diri kamu banyak bicara sama orang agar kamu tidak merasa gemetar saat kamu presentasi. Gimana yang lain? Ada saran? Cukup. Terima kasih kalian sudah mau ngasih saran dan pendapatnya. Apabila belum ada yang jelas silakan tanya. Tidak kak, cukup. Oke, baiklah. Setelah mendengar dari awal dan pendapat dari semua, kakak dapat merangkum bahwa masalah yang dialami oleh Caca adalah tidak percaya diri. Berhubung waktu kita terbatas, kegiatan konseling kelompok ini akan segera kita akhiri ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kakak ingin mendengar pesan dan kesan dari Aldi yang masalahnya kita bahas pada kegiatan ini. Bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan masalah kamu dan mendengarkan masukan dari teman-teman yang lain? Saya merasa lega
dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi tidak percaya diri saya ini, Kak. Kakak senang sekali mendengar kamu merasa lega setelah mengikuti konseling kelompok ini. Ada yang ditanyakan? Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya dan kakak senang kalian mau berpartisipasi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.